Halo guys, apa kabar? Dengan Dennis lagi. Hari ini kita jumpa lagi. Saya harap rekan-rekan dalam kondisi ya sehat dan dalam kondisi aman dari COVID dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Uh, ya ini pertama kali saya vlog karena bukan pertama kali, kita nggak bisa kemana-mana karena Auckland masih lockdown ya, jadi masih lockdown. Uh, Sekarang udah turun ke level 3, kemarin itu lockdown level 4 ya di bulan Agustus ya, kemarin level 4 itu pas di hari kemerdekaan tanggal 17 lockdown, jadi baru kebuka kalau nggak salah minggu lalu ya, saya juga lupa ingat gitu. Jadi hampir sebulan lebih kita lockdown ya level 4. Ini udah turun level 3 ya, jadi udah bisa keluar, cuma masih banyak toko yang belum buka ya, kecuali supermarket. Ya, hari ini tanggal 30 September, mungkin rekan-rekan yang di New Zealand yang masih working visa sudah mendengar ya, hari ini big news dari pemerintah New Zealand. Pemerintah akhirnya akan membuka pathway to residence ya, jadi kalau dibilang kayak amnesti ya, visa amnesti untuk untuk ke residensi ya. Akhirnya ya kita bisa sedikit bisa bernafas lega ya untuk yang masih working visa. Ada beberapa kategori untuk pathway to residence ini. Yang pertama adalah harus berada di New Zealand pada tanggal 29 September kemarin. Jadi saya agak bingung kenapa, karena announcement-nya baru hari ini ya. Kok dimintanya dia di New Zealand sejak tanggal 29 September ya. Saya juga bingung. Nah, jadi rekan-rekan misalnya udah lama tinggal di New Zealand tapi tanggal 29 September kemarin lagi nggak ada di New Zealand, nah itu bisa nggak dapet ya. Saya juga kurang jelas, masih agak kurang jelas ya. Itu satu. Terus kedua, minimal sudah 8 tahun di New Zealand, 3 tahun tinggal di New Zealand, atau gajinya di atas meridian wages, jadi di atas UMR dibilang ya, minimal $27 ya. Jadi rekan-rekan kalau yang mungkin masih setahun 2 tahun tinggal di New Zealand tapi gajinya $27 itu bisa. Atau rekan-rekan mungkin di bawah yang masih minimum wages tapi sudah 3 tahun lebih atau minimal 3 tahun di New Zealand, itu juga eligible untuk apply pathway to residency ini. Dan juga yang kerja di bidang dibilangnya scary, saya lupa scary apa, tapi mungkin kalau saya bilang tuh di bidang yang mungkin orang-orang pada takut ya. Contohnya mungkin di isolasi karantina ya, istilahnya apa ya, mungkin di isolasi lah ya, karantina yang kena COVID ini ya, kan banyak yang nggak mau. Nah itu mungkin bisa ya, itu bisa katanya. Terus juga ada visa yang eligible, yang memenuhi persyaratan adalah satu, talent accredible working visa, terus essential working visa, long term short skill, silver fern. Nah, silver fern itu kalau rekan-rekan agak bingung, itu yang mungkin olahragawan biasanya tuh untuk olahraga nasional New Zealand. Itu adalah contoh seperti rugby atau netball ya, netball itu bisa. Terus refugee atau pengungsi itu bisa. Terus korban dari trafficking ya, jadi kalau ada yang kena tipu di negara, biasanya negara-negara Cina atau India banyak yang kena tipu, terus kemari tiba-tiba ditipu, uangnya hilang, nah itu bisa ya. Terus korban eksploitasi, jadi kalau ada yang kerja di sini gajinya nggak dibayar ya, itu juga bisa. Itu jadi ada tapi dia harus masuk ke kayak ada perlindungan untuk
korban eksploitasi ya, untuk korban eksploitasi kerja di New Zealand, dia harus masuk situ, itu bisa. Kemudian saya agak lupa ya, jadi religious working visa itu kalau misalnya kerja ya, untuk pekerja religius ya di New Zealand itu juga bisa. Terus ada beberapa lagi saya lupa itu. Untuk jelasnya nanti saya akan bukan saya rekan-rekan bisa lihat linknya, itu ada di bawah ini di deskripsi website untuk announcementnya ada di bawah ini saya taruh ya di bawah di kolom komentar. Dan terus juga ada beberapa visa yang tidak disupport, yaitu ada pertama visitors itu tidak support, tidak bisa ya, itu tidak eligible. Kemudian student itu juga tidak eligible, dan juga seasonal working visa. Seasonal working visa itu adalah kayak kerja di perkebunan ya, petik buah apa itu juga nggak bisa, karena itu cuma bertahan 6 bulan ya, jadi itu nggak ini ya, jadi itu nggak eligible, jadi seperti itu. Nah, untuk apply pathway ini dibuka mulai tanggal 1 Desember, tapi dibagi, jadi 1 Desember kalau salah yang untuk yang skill migrant worker itu yang 1 Desember 2001 ya. Terus kemudian nanti tahun depan tahun 2002 Maret 2002 itu yang untuk essential working visa ya, itu Maret 2002 nanti dibagi-bagi. Paling akhir nanti penutupan tuh di bulan Juli 2022 ya. Itu yang saya baca dari announcement-nya. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah memulai persyaratan ya persiapkan saja berkas-berkasnya. Kalau nggak salah mereka nggak itu fast track ya, nggak perlu ini itu ya, mudah-mudahan ya. Jadi jangan ya, karena New Zealand ini imigrasinya cukup rese ya, ada aja yang berubah ya, mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi. Ya mungkin biaya kita belum tahu berapa, karena nanti mereka katanya akan di email ya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah eligible biasanya mereka akan terima email dari imigrasi. Dan juga salah satu yang paling penting adalah rekan-rekan harus ada di New Zealand ya ketika apply, kecuali ada pengecualian. Jadi misal rekan-rekan tanggal 29 September kemarin ada di New Zealand, tapi terus rekan-rekan ke Australia ya, itu bisa ya, tapi dengan satu catatan ya, rekan-rekan working visanya masih kalau nggak salah masih di New Zealand ya, kalau nggak salah. Nah, itu bisa ya, jadi harus ada di New Zealand ya atau di Australia, tapi dengan catatan adalah tanggal 29 September kemarin lagi sedang berada di New Zealand gitu. Nah, jadi rekan-rekan kalau yang lagi ada di luar New Zealand, di Indonesia atau di mana ya, kayaknya agak sulit ya, kayaknya nggak bisa untuk apply pathway residency ini ya. Oke, segini dulu ini info dari saya. Ya saya berharap rekan-rekan terus dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dan saran saya juga ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya kalau emang harus vaksin ya vaksin ya, kita juga vaksin di sini ya. Karena juga untuk untuk kesehatan kita bersama, juga untuk kepentingan kita bersama ya. Dan juga ya kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini bisa cepat selesai ya. Jadi ya rekan-rekan yang mau ke New Zealand atau mau kemana juga gampang, karena New Zealand saat ini masih tutup border ya, masih belum bisa masuk. Dan juga ya kayak saya mau main ke Indonesia, mau ketemu keluarga, mau ya kangen juga makanan Indo juga bisa nantinya ya. Oke, sini dulu rekan-rekan, nanti kalau ada update atau ada info lagi yang lain nanti akan saya kabarkan lagi. Oke, see you, bye bye.